Sebelumnya, 8 finalis resmi mengetahui lawan, desa, dan rules baru yang akan mereka hadapi. Setiap stage hanya boleh diwakili oleh satu anggota tim yang berbeda. Dan sejak saat itu, semua mulai terasa berbeda. Surprise! Aduh, skemanya berubah nih. Sangat surprise ya, wow. Oh my God. Sebelum battle dimulai, para finalis menuliskan satu komitmen untuk desa yang akan mereka perjuangkan, lalu menempelkannya di komitmen wall. Saya selalu berkomitmen, setiap apa yang kita dapatkan ada hak orang lain di dalamnya. Jadi, setiap kesempatan akan selalu dimaksimalkan untuk hasil yang terbaik. Dan kembali lagi ke fitrah kita selaku khilafah di muka bumi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ilmu yang didapatkan akan lebih bermakna jika dimanfaatkan. Hal ini menjadi pondasi untuk menjalankan setiap program yang akan dilakukan di Desa Terong. Buat tim lawan kita, UGM, mari kita adu inovasi, bahwasannya yang tertakar tidak akan tertukar. Untuk nulis komitmen itu mau mengabdi, benar-benar mau melihat kondisi di desa itu seperti kayak apa dan mau membantu mengembangkan desa. Komitmenku sendiri bahwasanya nanti setelah lepas dari program tersebut selama 1 bulan, itu kita bisa menjalin silaturahmi dan komunikasi baik bersama Desa Terong sendiri. Jadi komitmen saya itu akan terus bersama-sama menggandeng, terus bersama-sama merangkul teman-teman untuk kita jangan jatuh, jangan goyah apapun yang terjadi. Saya akan selalu berusaha untuk menguatkan tim apapun yang terjadi. Tujuan tim kami tetap satu, yaitu mengabdi untuk Belitung. Laskar Lasik 2026, UZI Universitas Gadjah Mada. Kini saatnya komitmen itu diuji. Battle pertama untuk memperebutkan 1 tiket KKN ke desa pertama. Desa Wisata Kreatif Terong adalah desa yang menggabungkan wisata alam, edukasi, dan budaya dalam satu pengalaman wisata berbasis masyarakat. Di balik potensinya, masih ada sejumlah tantangan yang perlu dijawab untuk terus berkembang secara berkelanjutan. Battle Desa pertama mempertemukan 2 tim yang membawa ide terbaik mereka dan hanya satu yang akan melaju lebih jauh. Dan sekarang, please welcome Universitas Gadjah Mada. Apa yang sudah dipersiapin selama ini, insya Allah siap dan semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Halo panelis, perkenalkan saya Uzi. Saya Faruk. Saya Naufal. Kami dari Universitas Gadjah Mada, dan dari sinilah perjalanan kami bersama kami. Rakit kapalnya, satukan arah, berlayar untuk Belitung. Selamat datang untuk teman-teman dari Universitas Gadjah Mada. Selamat datang di Generasi Berbakti. Mudah-mudahan apa yang menjadi pengalaman selama ini bisa menjadi sebuah pembelajaran dan juga meningkatkan relasi, menambah pengetahuan dan kawan dalam proses ini, dan tentu saja mudah-mudahan yang dipresentasikan nanti bisa betul-betul ditampilkan dengan cara yang paling baik supaya kita bisa memahami tujuan, niat baik, dan kemampuan teman-teman di depan. Halo teman-teman. Halo. Aku penasaran deh, hari ini kan kalian akan memberikan presentasi tentang bagaimana kalian bisa berdampak bagi orang banyak. Tapi aku ingin tahu kalau dari pengalaman kalian secara personal, apa tantangan yang pernah kalian lalui sehingga kalian merasa memiliki rasa empati yang bisa membantu kalian benar-benar mengeksekusi proyek ini?
Jadi sebenarnya saya Paling struggle tuh ketika saya tidak punya tujuan. Aku tuh sempet gap year 2 tahun. Dan itu jadi masa yang cukup berat buat aku. Sayangnya waktu itu perekonomian keluarga sedang sulit. Kakakku masih harus menyelesaikan kuliah dan adikku juga sering sakit. Sejak semester 2, aku memutuskan untuk bekerja sebagai marketing strategi. Kalau kuliah itu kan biasanya jadwalnya pagi sampai sore. Jadi sisa waktu kerjanya 4 jam di malam hari. Belakangan, aku mulai ada kegiatan baru. Meeting KKN buat pengabdian di Desa Trong. Aku gak pernah pilih jalan yang mudah. Tapi aku pingin suatu hari nanti orang tuaku gak perlu khawatir soal biaya lagi. Baik, nggak sabar untuk melihat presentasinya nanti. Good luck. terima kasih. Tim berikutnya sudah siap memberikan perlawanan terbaik mereka. Please welcome UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Adrenalinnya itu mulai muncul itu saat udah on stage gitu, baru kayak this is a competition gitu, kayak bener-bener kompetisi banget di situ. Ternyata sebesar ini begitu. Ternyata lampunya sebanyak ini. Bener-bener kayak adrenalinnya itu kayak roller coaster banget kayak gitu. Sampurasun. Halo, aku Rifki. Aku Tessa. Aku Tri. Kami dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selamat datang untuk teman-teman dari Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ada Tri, Iki, dan juga Tessa. Pertama kali Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung ikut generasi berbakti. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bisa yang terbaik. Saya yakin pasti udah mempersiapkan begitu panjang, walaupun ini baru pertama kali, mungkin nggak sempat sharing dengan teman-teman yang sudah pernah melakukannya sebelumnya. Tapi mudah-mudahan dengan ketenangan dan dengan ketajaman presentasinya bisa dilaksanakan dengan baik. Semoga sukses. Terima kasih. Untuk Rifki ya, kamu mengawali kegiatanmu seperti apa sih sehingga kamu sekarang bisa menjadi brand ambassador untuk berbagai instansi. Itu menarik juga ya untuk anak seumurmu. Makasih. Baik, terima kasih Ibu. Untuk mengawali menjadi brand ambassador sendiri, sebenarnya saya sudah mulai dari sejak SD, di mana saya sudah aktif ikut perlombaan-perlombaan, dan kemudian sejak SMP, SMA juga saya udah aktif di berbagai kegiatan ambassador. Selain aku kuliah, aku juga kegiatannya nyanyi juga, terus jadi BA juga, aktif di organisasi juga, di paguyuban juga sih. Kemudian aku juga BA kampus juga, dan memang aktif juga di Duta Baca Jawa Barat. Dan itu menjadi landasan saya, fondasi saya untuk terus aktif menyuarakan suara generasi muda. Aku ingin bertanya, pencapaian apa menurut Tri yang sudah membantu masyarakat sekitar Tri? Saya adalah pendiri dari yayasan sosial yang berlokasi di Bandung bernama Yota Adiwidya Center. Nama yayasannya itu Yayasan Yota Bujin Asa. Saya mendirikan sebuah yayasan sosial dan perusahaan yang bergerak di teknologi karena ini adalah salah satu mimpi saya. Saya pengen sekali bisa memberikan apa yang saya dapatkan kepada orang lain juga begitu. Dan melalui yayasan ini, kekhawatiran saya terkait pendidikan, makanya saya mendirikan yayasan sosial yang bergerak di pendidikan ini. Kita mulai stage 1, idea pitch. Masing-masing tim akan menampilkan presentasi terbaik mereka dalam waktu 10 menit. Belum ada tanya jawab. Ini adalah momen para finalis untuk menunjukkan seberapa kuat ide dan visi mereka. Ternyata Faruk yang melakukan presentasi, saya agak panik gitu, karena kan UGM gitu. Orang-orang pasti tahu UGM kayak gimana begitu. Tapi ya udah pasti bisa, karena saya tahu detail banget terkait proposal yang kami bawa. Jujur dari awal udah emang gugup. Bahkan saya sempat mau mundur, bahwasanya boleh dong diganti. Aduh, bisa nggak ya?
di antara pesisir dan cerita yang sudah bertahan, Desa Wisata Kreatif Terong mengajarkan sebuah harapan yang selalu dibangun kembali. Lahan bekas tambang pernah mendapatkan penghargaan 75 ADWI 2023 UNESCO Global Geopark Belitung. Namun setelah pandemi COVID-19, omset pariwisata menurun. Hal ini dikarenakan perkembangan proses promosi digital semakin cepat, sehingga perlu adanya branding digital serta optimalisasi promosi. Pak Arup itu sangat luar biasa begitu, dari penyampaian juga sangat luar biasa, tertata dengan rapi begitu. Kita nggak tahu itu salah atau enggak, tapi yang penting aku ceritain semualah isi PPT segala macam, tapi ya udah aku bodo amat lah. Untuk solusi tema optimalisasi potensi lokal Desa Terong melalui sustainable tourism dan inovasi berbasis green blue economy, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Terong. Untuk mewujudkan solusi tersebut, kami menghadirkan program utama. Yang pertama ada Terong Eco Cycle. Terong Eco Cycle adalah pengolahan sampah terpadu dari hulu hingga hilir, memisahkan sampah organik dan anorganik melalui bank sampah. Sampah organik lalu masuk ke dalam biopori dan rumah magot. Yang kedua ada Terong Explore. Program ini mengajak para pemuda Desa Terong untuk mendalami lagi bersama masyarakat wisatawan apa yang dilakukan di Desa Terong itu sendiri, seperti nyulo, menyari ikan pada malam hari, ngelakar, ngobrol bareng bersama desa masyarakat Terong. Lalu ada Siro, mengambil ikan waktu surut. Presentasi Farouk tuh hebat sih. Aku bener-bener udah percaya sama dia. Jadi mau apapun hasilnya juga aku nggak gimana-gimana. Farouk benar-benar mengubah dalam satu malam. Dengan segala keterbatasannya, dia mampu berhasil melewati itu. Dan gerakan-gerakan lucunya itu, dia bisa impersonate kayak, wah. Tiba-tiba ke bawah sendiri kanan kiri, dan aku di situ kayak di alam yang lain, dan aku nganggep itu aku sendiri, dan ya udah aku bodo amat lah kanan kiri, yang penting nggak keluar dari lingkaran. Untuk keberlanjutan atau exit strategi, di sini ada penguatan di mana kita terjun melalui edukasi, lalu pelatihan, praktik sosial bekerja sama dengan Desa Wisata Terong itu sendiri. Bukan berarti kita lepas, tapi kita tetap memantau, tapi secara sistematis. Namanya sustainable tidak begitu lepas, dalam 30 hari hanya melakukan program, tapi setelah itu bertahun-tahun kita komunikasi dengan baik agar Desa Terong semakin maju. Terima kasih, melalui program ini kami harap Desa Wisata Terong semakin maju, mandiri, berdaya, dan berkelanjutan. Ternyata aku bisa, bahwasanya usaha nggak mengkhianati hasil. Saya bisa lebih bagus gak ya? Saya mampu gak ya dapat seperti itu atau melampauinya? Tapi saya optimis, saya yakin saya pasti bisa lebih bagus gitu. Banyak desa wisata di Indonesia yang mempunyai potensi yang sangat besar. Tapi tidak ada ekosistem yang menjaring semua potensi itu. Sehingga potensi itu berjalan sendiri-sendiri. Oleh itu, kami menghadirkan Desa Hidup. Ekoturism untuk transformasi desa wisata berkelanjutan berbasis lingkungan dan digital. Ketika ke panggung, saya bisa percaya diri, dan ketika melihat panelis-panelis itu, oh ternyata tidak semengerikan itu loh. Setelah kami lakukan identifikasi mendalam, ada beberapa celah yang kami temukan. Belitung itu banyak bekas tambang. Air di sana itu keruh karena tambang. Selain itu juga, rumah tangga di sana untuk pengolahan sampahnya itu masih belum terkelola dengan baik. Dan untuk yang rumah tangga itu hanya dibakar, yang mendorong ke kualitas hidup masyarakat karena mereka harus menghirup asap dari apa yang mereka bakar. Selanjutnya ada digitalisasi yang belum optimal. 20% penduduk yang ada di Desa Terong ini merupakan generasi yang udah melek banget dengan teknologi. Ini sayang banget belum optimal gitu. Oh my god, Mas Tri yang pertama presentasi apa aja? Keren banget sih, gila. Apa yang dia sampaikan tuh bener-bener nge-framework program kita gitu. Oleh karena itu, kami menghadirkan Desa Hidup, Smart Ecotourism untuk transformasi desa wisata berkelanjutan. Di dalamnya ada eco-living. Fokus kami adalah meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat di sana. Nah, di sini kami akan fokus kepada sanitasi juga dengan menghadirkan filtrasi air yang sederhana. Dan ini salah satu contohnya. Jadi kami menggunakan bahan lokal, bahan yang mudah didapatkan oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat memaintenance produk itu sendiri. Dan kami membawa alat untuk ngecek kualitas airnya.
Dan selanjutnya akan kita lihat ini Smart Ecotourism. Ini yang menghubungkan internal desa dengan wisatawan. Kami menghadirkan sebuah platform di sini bukan hanya untuk informasi saja, tapi kita mengajak wisatawan untuk bisa melihat dampak mereka sendiri. Dan kita juga ada map interaktif. Map ini menandai lokasi-lokasi yang ada di Desa Terong. Kami tidak menghadirkan platform yang eksklusif. Ada akses yang akan menunjang teman-teman disabilitas juga. Dan ini akan menandai banyak UMKM, tempat wisata dan yang lain yang ada di Terong. Gak nyangka sih bisa cukup lancar meskipun ada beberapa hal yang masih kurang seperti itu. Selain itu juga kami menghadirkan Agro IoT yang ditenagai dengan surya. Ini salah satu maketnya. Ini akan membantu kita untuk treatment tanah yang ada di sana untuk meningkatkan kualitas pertanian dan menjadi bahan edukasi di sana. Dan kami juga akan menghadirkan pelatihan digital marketing yang akan kita integrasikan dengan e-learning. Selanjutnya juga ada Ecocultural Showcase. Ini fokus ke aktivasi, di mana kami menghadirkan UMKM, sanggar tari dalam sebuah festival. Ini kita itu outputnya lebih ke mengambil dokumentasi untuk media promosi. Dan itu saja, sekian dan terima kasih. Jadi dari presentasi tadi ada beberapa hal yang cukup mengganjal karena ada beberapa poin yang menurut saya itu adalah kunci tapi tidak tersampaikan karena ke-trigger sama waktu. Dua strategi berbeda telah dipaparkan oleh dua universitas untuk Desa Wisata Kreatif Terong. Sekarang saatnya Stage 2, Think Tank. Stage 2, Think Tank. Perwakilan tim akan menerima pertanyaan dari panelis dan menjawab dalam waktu 60 detik untuk setiap pertanyaan. Jika panelis memberikan respons, tim juga dapat memberikan tanggapan dengan waktu 30 detik. Durasi tanya-jawab akan disesuaikan dengan kebutuhan panelis. Di hari ini alhamdulillahnya meskipun tadi agak mual gitu waktu masuk, tapi benar-benar waktu pas udah di stage itu cukup berkurang dan bisa enak gitu. Itu awalnya benar-benar gak karuan gitu ya, gugup, tapi di situ benar-benar berusaha buat senyum, smile. Oke, presentasi yang cukup baik dari dua universitas yang sudah kita dengarkan. Saya mau menanyakan, kira-kira dari program utama ya, kalau saya bisa dibilang sampai dibuat maketnya itu, adalah program pengelolaan sampah. Menurut Anda, apa yang membuat program ini bisa menjadi gagal? Pendekatan kami yaitu benar-benar kembali untuk sesuai kata lokal yaitu ngelakar, yaitu ketika kita nongkrong dan mengumpul bareng, kita bisa menyampaikan dengan baik apa sih tujuan dan dasar kita melakukan program kerja ini, melakukan pemahaman dengan sangat detail kepada teman-teman dan warga lokal. Program-program yang ada di sini tidak bisa selesai dengan kami ber-12 orang. Tentu saja kita perlu bekerja sama dengan warga-warga lokal sehingga bisa menggagalkan program kami adalah ketika kita gagal bekerja sama dengan pemuda lokal. Terima kasih. Buat ngejawab pertanyaan panelis itu benar-benar perlu berpikir cepat, tapi juga tertata, struktur. Di awal-awal deg-degan sih, tapi ketika udah dapet pace-nya, udah dapet flow-nya buat komunikasi sama panelis itu lebih enak sih. Terus kalau untuk Win, tadi kan kalian cerita ada perbaikan tanah gitu ya. Kalian mengatakan itu ada kandungan natrium, terus fosfor, nitrogen dan sebagainya gitu. Gimana sih konkretnya biar rakyat itu paham bahwa ini loh kandungannya ini, alatnya ini gitu. Mungkin yang pertama-tama kita ada yang namanya edukasi atau pelatihan 10-15 pemuda di sana. Setelah itu kita ada yang namanya monitoring melalui website, yaitu monitoring jarak jauh. Di sini di website ini mungkin izin saya tunjukkan ada bagian tentang kandungan-kandungannya. Di sini ada kelembaban, nah di sini ada kandungan nitrogennya, di sini ada kandungan fosfor, ada kandungan kalium, dan ini ada grafik kelembabannya. Momen yang bikin aku bangga saat presentasi itu, aku bisa berbicara di situ, aku bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari panelis dan aku bisa mengintegrasikan program yang kita bawa gitu dengan jawaban-jawaban aku yang menurut aku oke lah gitu. Saya sangat penasaran dengan apa yang dibawa. Jadi saya lihat ada filter air ya. Apakah alat yang ada di situ yang bisa mendeteksi kualitas air itu bisa betul-betul berfungsi atau tidak? Bisa berfungsi, karena di sini, di pengecekan suhu air ini terdapat ada beberapa elemen seperti pH-nya, kemudian kandungan yang terkandung, kemudian suhu dan juga kelembabannya. Kemudian, di sini untuk Agro IoT juga insya Allah bisa berfungsi karena di sini sudah terdapat dua data yaitu
pH-nya sendiri dan juga kelembaban tanahnya dan menggunakan energi surya. Kak Tessa, ada yang kelewat nih sedikit. Tapi gak apa-apa. Ini pasti ketutupan kok nanti. Yakin pasti bisa. Ini cuma hari ini doang. Ayo kita maksimalin. Saya mau bertanya, untuk yang alat tersebut bisa mendeteksi apa saja tadi, yang air, logam, pH, kandungan yang terkandung dan juga suhu. logam, bisa dicek? Bisa, insya Allah. Oke, dari tim kayaknya sudah ada yang menyiapkan air. Jadi kita mau coba alat yang dari teman-teman UIN persiapkan. Saya bisa ke sana ya, mau lihat. Aduh, saat itu panelis maju lagi kan, kayak oh my god, aku bisa nggak ya buat ngejelasin alat-alat ini gitu, yang mana notabene itu tuh alat tuh bener-bener engineer. Dia tuh kan emang tatapannya tajam ya. Terus dan posisinya di situ tuh aku berhadapan dengan beliau untuk menjelaskan prototipe yang aku bawa. Jadi larutan partikel itu ada apa saja gitu. Sehingga dari angka-angka itu nanti ada NPM. Ketika NPM-nya itu kecil, berarti itu airnya lebih bagus. Saat tadi kami melakukan setup prototipe, jujur karena banyak banget produk di dalamnya, itu ini bakal kesampaian semua gak ya? Apakah bisa dipecah lagi, mana FE-nya yang tinggi atau apanya yang tinggi gitu? Wow, aku bukan engineer, bukan anak aku loh untuk mendalami sistem si prototipe ini gitu. Aku harus muter otak, oke gimana framingnya, intinya aku jelasin aja yang general ya. Yang ini untuk tadi pengelompokan EP yang itu perlu detailnya belum perlu pengembangan lebih lanjut lagi, mungkin setelah ini akan kami kembangkan lagi gitu untuk. Nggak, ini perancangan dari alat ini loh, kalau kalian bisa cerita dari awalnya bagaimana gitu. Oke, jadi sebelumnya izin, ini tuh yang saya inisiasi sendiri. Saya itu dulu punya robot edukasi bernama Yota. Itu tuh robot yang saya bawa buat ngajar anak-anak tentang mitigasi bencana. Nah, saya tuh kepikiran juga kayak ini bisa deh dimasukin sebagai salah satu produk yang nanti menunjang nih buat di real case di masyarakat untuk ngecek kualitas airnya begitu. Jujur waktu Tessa dibantu oleh teman-temannya, aku langsung lihat tim leadernya kelihatan nih siapa yang memang bidang expertise-nya di teknologi atau membuat inovasi. Rencananya ini kita pakai microcontroller dan ya terkoneksi juga ke platform. Terkoneksi ke website. Dan ini terintegrasi ke sistem yang tadi kita buat. Dia bisa membaca bakteri nggak? Untuk bakteri kita belum. Jujur aku benar-benar takut. Memang kan rules-nya kita tidak boleh saling membantu ya. Tapi di saat aku mau menjelaskan, teman aku itu malah ikut menjelaskan. Sempat kepikiran juga, ini tadi kita boleh gak sih kayak gini gitu kan. Oke, terima kasih. Insineratornya sendiri itu teknologi buatan kalian atau hanya insinerator biasa saja? Untuk insineratornya sendiri, ini merupakan insinerator berbasis Hebel, double chamber, terjadi dua siklus pembakaran untuk sampah anorganik, kemudian juga untuk IoT yang coba kita terapkan yaitu mengenai sensor suhu, sensor oksigen yang bisa untuk mengukur berapa suhu dan oksigen yang optimal ketika terjadi pembakaran. Untungnya pas di akhir-akhir itu Kak Cinta sama Bu Uni juga ke tempat ya, makanya jadi kayak alhamdulillah. Saatnya memasuki stage 3, head to head. Setiap tim akan diberikan waktu 5 menit berdiskusi untuk memberikan 2 pertanyaan kepada tim lawan. Alur stage 3. Tim 1 memberikan pertanyaan 30 detik. Tim 2 menjawab 60 detik. Tim 1 memberikan respons 60 detik. Tim 2 menanggapi respons 30 detik. Demikian juga sebaliknya. Kedua tim akan diberikan waktu selama 5 menit untuk menyusun strategi masing-masing. Waktu aku balik, benar-benar aku sampein tadi ada 4 atau 5 poin gitu yang bisa Uzi buat utarakan gitu loh di next stage gitu. Sebelum head to head, jujur aku kayak ngelihat lawan aku tuh kayaknya masih nyusun strategi kayak gini dan memang kayak mereka nyari celah juga buat tim kami yang memang apa sih celahnya dari tim kami. Terus kami juga udah mempersiapkan yang terbaik untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan dilancarkan untuk lawan. Teman-teman saya tuh memang memilih saya di bagian terakhir itu karena kebiasaan saya tuh memang untuk suka berdebat cuma kayak kecil-kecilan gitu. Kalau untuk berdiskusi itu saya bisa mengeluarkan opini, dan yang sekarang tuh beda vibes-nya. Aku bilang ke diri aku sendiri itu adalah untuk kuat,
tunjukin yang terbaik dan benar-benar tenang. Tampilkan apa yang mau kamu tampilkan dan tentunya adalah lawan rasa takut yang kamu miliki. Kita akan memulai pertanyaan diberikan oleh tim Universitas Gadjah Mada. Baik, untuk IoT yang sudah dijelaskan tadi itu kan terdapat sistem kelistrikan yang mana itu membutuhkan biaya. Itu tuh sangat besar biayanya. Keberlanjutannya itu bagaimana? Karena masyarakat tuh terbebani gitu terhadap keuangan gitu. Boleh. Oke, baik saudaraku, izinkan saya menjawab bahwasanya dilihat dari rencana anggaran yang kami lakukan itu adalah sekitar 119 jutaan yang memang itu adalah lebih minim. Ini akan bekerja sama dengan stakeholder setempat yang memang bisa untuk menjalankan program ini. Tentunya hal ini dengan menjaga, merawat dan lain sebagainya. Dan tentunya hal ini tidak akan membiarkan masyarakat untuk merawat dan mengeluarkan biaya sendiri. Aku bilang saudaraku karena ketika di atas stage kita lawan, tapi ketika di luar adalah teman, kayak gitu sih. Sekarang giliran dari tim UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang akan memberikan pertanyaan. Setelah riset telah saya lakukan bahwasannya Magot ini tidak bisa dilakukan dalam rentang waktu 1 bulan saja. Yang perlu di-highlight adalah bagaimana ketika terjadi kegagalan dalam proses pembuatan Magot itu sendiri dan apakah teman-teman akan menghambur-hamburkan anggaran yang telah teman-teman cetuskan untuk program Magot ini sendiri. Mengenai menghambur-hamburkan uang itu tidak terjadi karena kami sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di sana yang itu memang membutuhkan operasional yang banyak dan yang paling banyak mengeluarkan biaya banyak itu dari bangunannya karena di wilayah Belitung itu mahal-mahal. Jadi memang operasional yang tadi ditunjukkan itu kebanyakan memang untuk di bangunannya itu. Teman debat saya pun sama-sama kritisnya. Sebenarnya saya nggak begitu grogi sama kamera, tapi saya grogi takut menjawab yang salah kayak gitu loh. Karena dalam perdebatan itu kan perlu opini dan juga kalimat-kalimat yang terstruktur gitu kan. Setelah head to head ternyata lawan itu tidak bisa diremehkan ya, benar-benar kayak seperti yang udah aku bilang, F aksi benar-benar sama dengan F reaksi. Jadi benar-benar kayak ketika aku ngasih A dia juga lawan B gitu. Jadi benar-benar kayak aku jujur puas banget sama presentasi aku karena pada dasarnya aku dan teman-teman udah ngelakuin yang terbaik. Overall itu performanya luar biasa banget dan debatnya bisa dikatakan seru gitu. Setnya Nopal dan Fauzia sih menurut aku yang dia memang memberikan yang terbaik dan disitulah mungkin poin unggulnya di situ. Saya bangga banget ke tim saya karena sudah bisa memaksimalkan apa yang harus dimaksimalkan. 3 stage telah dilalui oleh kedua tim. Kini keputusan sepenuhnya ada di tangan panelis untuk menentukan siapa yang akan mewakili KKN di Desa Wisata Kreatif Terong. Yang kalian jelaskan kepada kita itu konsepnya jelas. Terus implementasinya juga jelas banget tahapan-tahapannya. The best technology if you can bring as close as possible sesuai dengan kemampuan rakyat. Itu pendekatan teknoantropologi ya. Kalian banyak membawa hal-hal baru, tetapi hal-hal baru ini memang masih harus dibuktikan dulu. Untuk membawa satu teknologi saja perlu waktu 5-10 tahun sampai orang itu paham. Gak banyak berharap karena teknologi yang kita bawa itu butuh beberapa tahun ke depan untuk mengimplementasikannya dan ya sudahlah gitu. Kedua tim memberikan presentasi yang sangat menarik. Masing-masing punya plus point sendiri, tapi ingat, dalam sebuah kompetisi, sportsmanship itu sangat penting. Tadi saat aku dan panelis lain datang ke stage, akhirnya 2 member lain ikut berdiri dan menjelaskan equipment masing-masing. Sedangkan itu seharusnya dijawab oleh personil yang memang seharusnya menguasai ronde kedua tadi, begitu. Ini agak sulit sebenarnya kita memutuskan. Tapi di tim yang menang kami merasa mengungguli dalam sebuah penawaran program yang bisa bermanfaat bagi masyarakat, yang juga konkret dan menitik beratkan pada keberlanjutan. Dan program ini diharapkan juga bisa menjadi penopang untuk munculnya program-program lain di desa tersebut. Hanya ada 1 tim yang akan berangkat ke Desa Terong, dan tim tersebut adalah tim
dari selamat kepada Episode berikutnya, battle antara IPB University versus Universitas Pajajaran. Satu-satunya kesempatan bagi kedua tim untuk membuktikan siapa yang akan berangkat membawa impiannya. Jawabannya ada pada program kami. Namun Kang Nikolas, Teh Cinta dan juga Ibu Tri. Saksikan Generasi Berbakti 2026 karena perjalanan Idea Stage masih terus berlanjut. Kak Cinta Laura kan tetap senyum melihat aku ke presentasi. Ini penting untuk misalnya prediksi hujan. Yang bisa langsung kita implementasikan menjadi pupuk organik. Pitchingnya udah berhasil untuk menarik emosional lawan untuk berpikir ke sana. Sehingga kami memikirkan hal-hal yang tim Unpad pikirkan tentang sanitasi tersebut. Mereka nggak fokus lagi. Apa solusi? Kami akan memberdayakan masyarakat tentang pola tanam agroforestry tersebut. Dan kita tunggu hasilnya.